Oke. Nah, pertama adalah Bapak Ibu, gitu kan? Apakah Bapak Ibu di sini ada yang punya usaha? Ibu usaha apa? Oh? Berarti Ibu sedang mencari bisnis. Ibu usaha apa? Ibu memiliki usaha fashion. Berarti Ibu bisnis di bidang fashion. Kalau Ibu Alur, YouTuber. YouTuber sama home spa. Berarti Ibu punya bisnis jasa di bidang home spa. Pak Asep? Jualan ini herbal, Herbal. Berarti Bapak pemilik atau memasarkan? memasarkan. Berarti Bapak masih mencari peluang bisnis, atau Bapak di sini suka menjadi reseller, suka jadi agent, suka jadi distributor. Berapa produk yang Bapak pasarkan? Baru satu. Satu. Oke. Kalau punya banyak mau nggak? Mau. Oke. Ibu bisnisnya apa? Saya jualan buku dan kelas online. Oke. Berarti Ibu pemilik bukunya atau Ibu yang memasarkan? Masakan. Berarti Ibu ada sebagai pemasar. Berarti Ibu adalah pelaku pemasaran produk ya, Bu Win? Kalau aku di fashion juga. Oke, berarti Ibu punya usaha fashion atau memasarkan fashion? Produksi ada, memasarkan ada. Oke, berarti Ibu di sini memiliki sebuah sudah memiliki bisnis dan Ibu suka memasarkan. Kalau Untung? Memasarkan produk. Memasarkan produk, berarti sebagai reseller, agent, distributor. Oke, jadi Bapak Ibu, di tempat ini ada dua kategori, ada kategori pemasar, ada kategori business owner atau pemilik bisnis. Nah, Mulbi adalah, gitu kan, kita kasih ke slide. Nah, pertama, ketika Ibu, contoh Ibu Wulan membangun bisnis fashion, pertama yang dibutuhkan adalah konsepnya dong, Bu. Ketika Ibu buat konsep, Ibu konsultasi nggak atau Ibu langsung jalankan sendiri? Langsung jalan sendiri. Berarti ketika Ibu punya konsep, Ibu langsung jalan sendiri. Kalau di fashion itu nggak perlu yang namanya izin yang begitu detail. Tapi kalau Ibu punya perusahaan, punya PT, punya CV, punya nggak? Nah, sebaiknya ketika bisnis, biar nanti ketika bisnis kenapa? Bangunlah PT dan CV, biar nanti punya izin kalau berkembang, akhirnya bisnis Ibu aman secara konvensional bisnisnya. Punya PT, punya CV, berarti apa? Bikin legalitas, gitu kan? Nah, ketika Ibu menjalankan fashion, Ibu punya karyawan nggak? Berarti Ibu menjahit sendiri, ngedesain sendiri. Ada karyawan berarti yang jahit. Yang jahit, oke. Berarti ketika Ibu omset banyak, perlu karyawan nggak? Berarti ada modal karyawan juga ya. Berikutnya lagi, ketika Ibu punya karyawan, Ibu akan fokus bagaimana memasarkan, betul? Itu namanya marketing ya, Bu. Nah, ketika itu Ibu pun ketika punya marketing pun ingin ada yang namanya tool, senjata bagaimana bisnisnya berjalan. Namanya advertising atau promosi. Nah, kira-kira untuk menjalankan itu semuanya perlu biaya tidak? Dari mulai konsep, legalitas, terus mulai dari karyawannya, staf khusus pemasarannya, advertising, promosi itu sangat besar biaya di sana. Jadi kalau harga tahu ini HPP-nya Rp25 bisa dijual sampai Bisa 500. bisa naik sampai 100%. Kenapa? Karena cost itu dihadirkan oleh apa? Oleh yang namanya kebutuhan sampai barang itu terjual. Karena kalau ini tahu ini disimpan di rumah, ya nggak akan pernah dipasarkan, kecuali kalau ada konsumen atau pemasar yang datang ke rumah sendiri. Tapi kalau kita bergerak sendiri perlu modal. Nah, berikutnya lagi adalah saya punya usaha, punya ide lengkap semuanya, tapi kenapa saya belum bisa memasarkan? Gitu kan? Nah, itulah tantangan bagi pembisnis, pengusaha, udah punya semua yang tadi, tapi belum bisa laku. Bagaimana caranya? Misalkan Ibu sebagai pengusaha itu udah dikeluarin semuanya, tapi bisnis saya stagnan, bahkan banyak produk di gudang. Perlu apa? Nah, kita cari solusi itu. Nah, di sini Mulbi akan memberikan solusi itu. Berikut lagi adalah ketika kita dalam membangun sebuah usaha,
Di slide ini adalah permintaan beliau. Kan kemarin saya memaparkan dengan lisan, tolong Pak dinarasikan. Nanti tinggal kita sama-sama di sini adalah ingin berbagi nih informasi nih, kayak gini bagus nggak presentasinya gitu kan. Jadi sedikit formal, kenapa? Biar saya ingin juga tuketnya enak. Nah oke. Nah ketika saya punya usaha, punya bisnis, ternyata zamannya sekarang eranya milenial, yang paling cepat melakukan bisnis adalah adanya komunitas. Makanya kalau di dunia online ada yang namanya reseller, ada yang namanya apa lagi? Dropship, agen. Nah itu apa? Itu ketiga-tiganya ataupun yang lain itu pemasaran semuanya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dia mau dikasih harga berapa, gitu kan? Kalau dia sebagai dropship, reseller, terkadang ada aturan yang minimal belanja sekian banyak, dropship sekian banyak, ataupun seperti apa. Nah itu namanya adalah komunitas. Sedangkan ketika kita membangun bisnis komunitas ini, kenapa? Karena komunitas pemasar sekarang kreatif Bu. Ada yang jualan di online, ada yang jualan di YouTube, ada yang jualan di Facebook, ada yang jualan di medsos. Semua medsos dia jualan. Karena dia itu adalah mencari produk-produk yang unik. Nah kalau saya membangun itu dengan sendiri, bagaimana? Pasti berat. Berat banget. Contoh ibu jual fashion, ibu udah tawarin di teman-teman sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, mau nggak yang menjadi seller, gitu ya? Atau di medsos juga sama, ibu sendiri, hanya seorang owner ini menjalankan sendiri. Nah, bagaimana kita mencari solusi itu agar bisnis kita sebagai pelaku bisnis bisa mendapatkan sebuah peluang adanya komunitas pemasar atau penjual. Oke, nah di sini adalah bagaimana multi bisnis adalah sebuah bisnis komunitas yang menyediakan B2B-nya. Yang B2B siapa? Kalau ibu tadi kan ibu sebagai reseller, dropship atau distributor ya Bu ya, sama kayak Pak Asep suka jualan, bukan sebagai pemilik. Ada di multi. Nah sekarang bagaimana ada pelaku bisnis yang punya usaha, yang punya kendala, ada di multi juga. Nah, jadi yang namanya multi itu adalah jembatan antara mitra bisnis dengan mitra multi atau pengusaha pabrikan dengan pemasar. Oke ya? Saya lanjutin ya. Nah, ini semuanya berbasis digitalisasi. Untuk saat ini masih di website, belum aplikasi. Oke, disampaikan lagi adalah multi ini sebuah konsep pemasaran secara konvensional yang dibangun dengan pola-pola kekinian atau revolusioner. Berikutnya lagi adalah platform ini mengumpulkan semua di bidang pemasar, ada agent, ada reseller, ada yang lainnya juga gitu kan, yang memasarkan produk dan jasa. Nah, konsep multi adalah sebuah wadah yang mengumpulkan semua bidang itu Bu, baik itu yang namanya distributor, agent, reseller, ataupun dia sebagai pabrikan atau produsen atau supplier digabungkan dalam sebuah sistem. Bagaimana mereka melakukan kolaborasi bagi hasil bisnis. Ini legalitasnya Jaya Insan Mitra Sejiwa. Di Jaya itu kemenangan kejayaan, Insan adalah kita semuanya, mitra multi. Partner adalah rekan atau mitra multi. Nah, sejiwa adalah kita punya kebersamaan atau kita punya rasa kebersamaan bagaimana kita ini melakukan gotong royong untuk mendapatkan meraih impian atau menjadi seorang juara. Ini legalitasnya, insya Allah legalitas ini sudah lengkap semuanya. Kalaupun nanti ke fintech akan saya siapkan yang Bapepti-nya. Kalau sudah ada yang namanya multi-pay, gitu kan, perlu izin tambahan. Untuk izin usahanya udah ada, nggak usah khawatir. Ini baru juga dikeluarkan tanggal 11 Februari. Nih, masih baru ya. Nah ini visi misinya. Bagaimana Mulbi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan peluang usaha, serta bagi pengusaha memudahkan dalam memasarkan produknya dan mensejahterakan kehidupan masyarakat di Indonesia dan kedepannya.
Kamila duduk di sini, revisi saya. Nah, misi Mulbi adalah menjadikan Mulbi sebagai jasa melayani kebutuhan masyarakat Indonesia melalui teknologi digital, melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi dalam rangka menebarkan semangat kepada wirausahawan. Mulbi juga menjadi salah satu aplikasi yang diminati untuk transaksi berbagai macam usaha di dalamnya dan menggunakan kemajuan teknologi. 4. Menciptakan jutawan pengusaha muda dan mandiri untuk Indonesia juara di mata dunia. Kak Indra, ke sini. Menciptakan jutaan pengusaha muda dan mandiri untuk Indonesia juara di mata dunia. Maksudnya adalah, Bu, ketika saya membangun bisnis ini, saya ingin bagaimana Bu Wulan secara bisnis melakukan bisnis bukan hanya di Kota Bandung saja. Tapi bagaimana produknya Bu Wulan, produknya passionnya Bu Win itu berkembang pesat seluruh mancanegara. Kalau bisa seperti Alibaba. Alibaba sekarang ada yang namanya Shopee. Bu Mia minta duduk di samping saya juga sama, gitu kan? Jangan sampai nanti ngomongin Mulbi semua orang nggak tahu, gitu kan? Nah, ambil kursi di depan. Nah, poin 4 kenapa saya paling penting di sini adalah pengusaha muda, gitu kan. Ibu juga termasuk pengusaha muda, Bu, gitu kan. Kenapa? Karena iya, gitu kan. Jangan sampai begini, loh kok yang muda aja, bukan konsepnya yang muda, gitu kan. Bagaimana kami di sini ingin memberikan sebuah wadah bagi pengusaha-pengusaha muda. Kalau saya bukan pengusaha, tapi seorang pemasar, seorang Pak Asep Rahmat memiliki usaha muda juga. Contoh, Bapak mau nggak memasarkan produknya Bu Wulan? Bapak mau nggak memasak produk Bu Wulan? Boleh. Mau nggak memasarkan? Nah, kalau boleh kan pertanyaannya boleh atau nggak gitu kan? Tapi mau nggak? Berarti mau atau tidak? Jawabannya adalah mau. Yang penting apa? Produknya mudah dijual, Komisinya besar. gede, gitu kan? Dan apa yang menguntungkan saya ketika memasarkan produknya Bu Wulan? Ya, betul. Oke, Bu Wulan mau nggak ngasih komisi besar kepada Pak Asep? Mau. Oke? Ketika Pak Asep mau, Pak Indra mohon maaf. Kalau mau sibuk boleh di ruangan. Nah, pertama adalah saya di sini ingin memberikan sebuah gambaran. Dalam melakukan bisnis ini harus ada yang namanya sinergi. Seorang produsen harus ngasih keuntungan yang besar. Bagaimana Bapak pun happy dalam memasarkannya, ya. Jangan terlalu tegang. Saya di sini ingin memberikan pemahaman aja. Kalau kita lagi diskusi, jangan pernah tidak main handphone. Ya, makanya tegur langsung. Nah, contoh, ketika Pak Untung presentasi, Bu Win presentasi, Pak presentasi, yang main handphone langsung tegur. Kenapa? Karena beliau hadir adalah kita hadir di sini untuk bisnis. Jangan sampai membiarkan, kecuali sibuk, keluar dulu aja. Hormati yang sedang ikut pertemuan. Kenapa? Saya hari ini sedang ngasih contoh. Betul atau tidak, itu adalah pandangan saya. Nah, tadi kembali kepada takutnya kaget, Kang Indra dicorekan, bukan. Saya hanya untuk belajar sama-sama, gitu kan. Nah, Pak Asep Rahmat ingin memasarkan fashion. Pasti mencari produk yang unik dong, Pak. Yes. Nah, berarti ketika Bapak menemukan seorang produsen yang bagus, Bapak tinggal negosiasi. Padahal punya bisnis apa? Tegar apa dia? Apa? Jasa sebagai pengacara. Berarti bagaimana seorang pengacara beliau bisa memberikan jasa yang terbaik. Kalaupun saya sebagai yang memasarkan jasa, kan padahalnya kan stay. Saya tiba-tiba ketemu dengan klien. Berarti sebelumnya Fadilat ya, kalau Bapak menjadi partner kami yang memasarkan produk jasa beliau sebagai advokat, berapa komisi saya? Bagaimana jaminan pelayanannya? Jangan sampai Fadilat malu-maluin saya. Supaya saya jamin halal yang terbaik, gitu kan? Fadilat mau nggak saya pasarin? Tapi saya emang nggak mau, biar enak ikut Mulbi, gitu kan? Karena apa? Yang dikhawatirkan Pak Asep adalah produknya bagus, jasanya bagus, pas masalah, ini bermasalah. Betul nggak Bu?
Seorang ibu pemasar fashion juga sama. Yang ditakutkan adalah Pak Asep belanja uangnya nggak nyampe, ya masuk mulbi. Mulbi itu jembatan keamanan bertransaksi, Bapak Ibu. Nah, jadi tapi mulbi itu tidak memasarkan ke end user, tidak ke end user, bukan langsung ke konsumen. Ya, sampai sini ada gambaran? Lanjut ya. Ini visi misinya. Oke, ini moto multi perbanyak kolaborasi, kurangi persaingan. Bahwa kami ingin bahwa kurangi persaingan itu bukan hanya diucapkan, tapi dilakukan dan di action kan. Kolaborasi, gitu kan? Dan saya membangun bisnis ini betul-betul dapat dikolaborasikan. Bagaimana? Saya tidak kenal dengan Bapak, tapi ketika Bapak mau saya dapat. Nggak kenal loh, Pak. Bukan lagi satu jaringan, nggak kenal, gitu kan? Ini dapat saya jelaskan nanti ya. Nah, di dalam web ini ada B2B, ada B2C. B2B tadi sebagai penyedia barang atau produsen dan jasa, dan B2C adalah pemasar dan distributor, gitu kan? Nah, ini adalah gambarannya. Nah, sekarang bagaimana mitra bisnis? Saya tinggal Pak Adila punya usaha di bidang jasa pengacara. Di sini ada yang namanya legalku, masuk ke legalku, setup yang namanya apa jasanya, berikutnya rilis produknya, gitu kan? Nah, setting harga itu sendiri, bukan perusahaannya, ya, bukan multi yang ngatur. Berikutnya lagi ada kembali ke ibu yang memasarkan kan, berarti ibu mencari mana yang bagus. Tadi ada Bulan jualan fashion, Padilla jualan jasa pengacara, tiba-tiba ada yang mencari, Bu, saya mau lebaran, cari baju, bagus Bulan. Maya, saya punya pengusaha di bidang fashion, keren banget. Dia iklannya aja kalah. Kenapa? Dia bikin sendiri semuanya. Sehingga sampai jadi, dia bikin dari awal sampai jadi. Dipastikan barangnya yang dibeli oleh klien atau konsumen nggak akan sama barangnya. Kan sekarang paling orang nggak mau di jalan pas ketemu barangnya sama. Berarti apa? Kelebihannya produk Bulan adalah uniknya nggak akan ada yang sama. Satu desain, satu desain dipasarkan satu orang. Nya apa? Eksklusif kan? Yang beda adalah sehingga ibu mau memasarkan, kenapa? Karena Bulan memberikan harga yang harganya itu dibilang mahal tidak, tapi komisinya gede. Semangat dong ibu memasarkan, gitu kan? Nah, Bulan cuma nunggu notifikasi nih, ibu kan belanja nih, berarti ibu udah punya saldo. Nanti mengenai akun dijelaskan lagi. Ibu punya saldo, ibu beli ke Bulan. Bulan dapat notifikasi. Ibu tuh nggak mau ngirim, mau langsung ke konsumen atau mau langsung ke ibu. Kata ibu teh, kasih alamat langsung ke konsumen, tapi pengirimnya saya. Berarti ibu sebagai dropship atau reseller. Tinggal diisi di pembelanjaan, nyampe aja barangnya. Ibu kan udah deposit, uang ibu dibelanjakan itu dari orang yang bayar ke ibu. Nanti Bulan udah terima uangnya, barangnya udah nyampe ke konsumen, baru uangnya dikirim. Karena di Mulbi pasti aman, insya Allah, bahwa ketika ibu bisa transaksi, dipastikan ibu punya saldo. Karena sistemnya isi saldo dulu, gitu kan? Tawaran untuk pengusaha ya. Dua-duanya, gitu kan? Pengusahanya pasti bakal dibayar, konsumen pun barangnya nyampe baru dikirim. Dan ada review bintang 1 sampai bintang 5. Konsumen ya? Ya. Bintang itu tidak mempengaruhi pembayaran, tapi untuk review. Jadi gini, tingkat kepuasan itu harus tahu. Contoh ibu kasih bintang 1 sebulan, oh berarti ketika dia lihat gambar pas fisik di konsumen saya kurang maksimal. Ini apa? Kan sistemnya nggak akan bohong atau orangnya iseng, gitu kan? Nah, ketika oh ya udah berarti saya harus memperbaiki kemasannya. Oke, lanjut. Nah, platform agregator bisnis di Mulbi. Ada yang paham platform agregator bisnis di Mulbi? Gitu kan? Nah, terkadang bahasanya keren tapi susah disampaikan, gitu kan?
Seperti Nggak paham. itu adalah bagaimana kumpulan dari semua sistem ada di satu wadah, namanya adalah platform agregator di dalam bisnis. Jadi dari sekian banyak sistem dikumpulkan dalam satu tempat, itu namanya agregator. Agregator platform. jadi kumpulannya. Platform itu apa? Itu bahasa startup atau bahasa bisnis yang di bidang digital. Ini jangan sampai gini ngomong platform, wah ini apa platform? Pokoknya mah platform ya. Ya. Pokoknya nama. Aku padamu. Nah ini saya nggak akan singgung karena saya yakin kalau dijelasin perlu waktu yang sangat panjang. Intinya sudah ada lengkap semuanya, tinggal dijabarkan dengan pemahaman masing-masing. Oke. Nah setelah ini saya ingin menanyakan kepada Pak Asep dengan Bu Wulan. Pak Asep, apakah Bapak akan memutuskan sebagai mitra bisnis atau mitra multi? Karena saya belum punya produk tadi, jadi baru bisa memasarkan, berarti jadi mitra multi. Oke, berarti Bapak tertarik di multi sebagai mitra multi ya Bapak ya? Karena kalau diurut nanti si peserta itu akan tahu, oh di sini banyak bisnisnya. Kan tadi ada perubahanku, ada umrohku gitu, dan berbagai macam di sana. Berarti kan Bapak tertarik, Pak, Bapak jual herbal ya Pak ya? Satu produk ketika Bapak membangun bisnis herbal itu berapa modalnya? Berapa Bapak? Ketika Bapak kan jual herbal, apa nama bisnisnya? Anggap contoh. Contoh Bionevel. Ketika Bapak jadi Bionevel berapa modalnya? 7,5 juta. 7 juta Setengah. setengah. Oke. Berapa bisnis? 1. Berapa produk? 1. Satu. Oke. Nanti saya jelaskan ya keuntungan mitra multi ya. Ibu kembali lagi bulan tegang, gitu kan? Nah, pertama adalah kenapa? Karena saya yakin bulan di sini bisa jadi orang hebat ketika nyanyi aja berani. Gitu kan? Ketika nyanyi aja berani, gitu kan? Apalagi ketika bisnis presentasi dan ini betul-betul tidak dirugikan. Gitu kan? Kenapa nggak dirugikan? Saya pastikan nggak dirugikan. Gitu kan? Karena ini bukan investasi. Gitu kan? Dan nggak mungkin ada yang gagal berangkat. Gitu kan? Ini scam, karena bukan main game, gitu kan? Nah, Ibu ketika Ibu sudah membaca slide presentasi ini, apa yang Ibu putuskan? Apakah Ibu mau jadi mitra multi atau Ibu mau juga jadi mitra bisnis? Bukan ingin dua-duanya. Dua-duanya. Pertama, yang mitra yang 5 juta itu mitra multi bisnis. Kalau untuk mitra bisnis mungkin Ulan bisa menggerakkan lagi usaha fashion Ulan. Iya. Soalnya selama ini berangkat dari 2018. Iya. Cuma karena semuanya dikerjakan sendiri, dari mulai cari bahan, nyari penjahit, foto model pun pakai badan sendiri, istilahnya gitu ya. Terus kita nge-share di Iya. sendiri itu sangat berat. Sangat berat. Capek gitu ya. Dari segi pemasaran juga memang inilah untuk mitra multinya yang banyak itu kan ya Pak ya. Iya. Nah, dari Ulan bisa memasarkan produk mitra multi itu sendiri yang banyak, kan hasilnya lumayan buat ngumpulin modal buat fashion Ulan gitu. Ulan Mantap. gitu. Oke, jadi bulan Anda memutuskan menjadi mitra multi dan mitra bisnis. Untuk Pak Adila nih yang lagi ngobrol dengan Pak Indra, kira-kira pilih mitra multi atau mitra bisnis? Dua-duanya kan, Kenapa? karena kalau yang pertama kan kita bisa memasarkan bisnis, Iya. kalau yang kedua kita bisa memasarkan bisnis. Oke, berarti saya tertarik untuk menjadi mitra bisnis dan mitra multi. Adila, Kami kan. kami, Ibu mitra multi. Ibu lebih baik saya nggak usah pusing mengenai barangnya. Memasarkan. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa ini keuntungan apa yang ada menjadi mitra bisnis ataupun mitra multi. Bu, tadi saya ngomongin masalah konsep bisnis. Sekarang saya mau ngomongin mengenai masalah uang. Lebih seru ngomongin produk bisnis atau duit? Duit. Oke, kita bahas duitnya ya. Dua-duanya. Nanti Bang Sebenarnya Untung dua-duanya. bantu saya untuk coret-coret ya. Ini dua-duanya. Nah, pertama, keuntungan menjadi mitra bisnis adalah Mitra bisnis dulu ya atau ya, mitra bisnis dulu.
Nah, harapan besar saya nanti pertemuan tuh dipisah. Kalau mitra bisnis, ini calon mitra bisnis jangan jelasin mitra multi. Oh iya iya betul Pak. Nah, Jadi kan kalau ketika sekarang nyampur nih, ya. di undangan itu harus spesifik Iya, gitu kan. pengusaha Sebelumnya, Anda mau jadi pengusaha atau mau jadi pemasar? Pengusaha. Ada, jadi, kalau yang punya produk dan jasa itu harus satu ruangan itu semuanya mitra bisnis. Mitra bisnis. Gitu. Biar apa? Biar fokus. Nanti selainnya ada dua, khusus mitra bisnis, khusus mitra multi. Karena ini kan beda karakter, Yes. gitu kan? Nah, pertama mitra bisnis mendapatkan komunitas pemasar. Nah ini pemasar tapi bahasanya keren jadi pemaaf, gitu kan? Atau penjual. Nah, mendapatkan yang namanya yang kedua fasilitas kantor. Mendapatkan legal konsultan, mendapatkan fasilitas bisnis konsultan, dan menjadikan produk mereka itu dapat dipasarkan di multi. Yang disampaikan oleh Ibu kan bingung nih mencari komunitas pemasar. Nah, masuk ke multi itu ada semuanya, gitu kan? Nah, pertama, gitu kan, yang bisa dipasarkan apa saja, yang penting produk dan jasa. Kalau produk yang jelas harus yang aman, punya legal dan lain-lain. Kalaupun jasa, itu pun jasa yang jelas. Contoh, misalkan saya di sini ada Fadila pengacara, tanya dulu ketika saya mau mengajak Fadila masuk ke multi, sejauh mana kredibilitasnya. Jangan main tarik aja, gitu kan? Oke. Selanjutnya lagi adalah di sini, oke, ini ada promo yang namanya Next, ini di akhir aja, gitu kan? Ini ada promo untuk 50 orang yang menjadi mitra bisnis mendapatkan kesempatan mau si YouTuber, tinggal 11 orang lagi, gitu kan? Nah, izin balik lagi. Oke. Bagaimana cara bergabung menjadi mitra bisnis? Ibu tadi mendapatkan poin-poin yang saya sampaikan dengan biaya 5 juta per tahun, Bu. Per tahun. Bukan seumur hidup, gitu kan? Kenapa per tahun? Kami juga maintenance kan perlu per tahun juga. Gitu kan? Bahkan maintenance kami per bulan dibayarnya. Nah, kalau nggak ada biaya maintenance, ya takutnya sistemnya nggak bertahan. Pak, ada nggak keuntungan? Ada, tapi biaya server akan lebih tinggi lagi ketika mitra bisnis semakin banyak, mitra mobil semakin banyak, gitu kan? Nah, dengan biaya 5 juta ini adalah sebuah kesempatan bagaimana Ibu sebagai mitra bisnis ada cara-caranya, Bu. Nanti ada yang namanya aktivitas mitra bisnis. Pertama, Ibu pengen kenal nggak dengan namanya mitra multi? Dengan pemasar, mungkin mau kenal? Mau dong. Nah, ketika Ibu mau, otomatis Ibu membuat aktivitas. Contoh, bagi mitra multi, saya mau mengadakan produk knowledge passionnya Ibu Ulan, oke? Dan Bu Win di sini pun mendapatkan kesempatan menjelaskan produk knowledge-nya passion itu secara detail. Biar apa? Biar nanti para pemasar mau memasarkan. Yeah. Contoh, Bu, Ibu pernah yang jualan kertas lakunya sampai triliunan? Apa? Asuransi. Kalau Ibu nggak ada yang ngejelasin, Bu jual asuransi nggak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa join pun akibat tidak yang namanya gini. Masyarakat kalau nggak dikasih knowledge, nggak masih pemahaman, dianggapnya sepele. Karena dijelaskan dengan baik pentingnya asuransi, akhirnya dia mau jadi join di asuransi. Ada juga, saya nggak perlu asuransi, saya sultan, tapi saya nggak enak diteleponin terus, bikin janji terus. Biar saya closing aja langsung, gitu kan? Kenapa? Karena ada yang namanya pemasar. Oh, lagi puasa. Alhamdulillah. Rabu.
Iya, juga Oh, ngodoin. Siap. Nah, oke. Takutnya salah hari saya gitu kan. Nah, ketika bicara terkait dengan tadi yang saya sampaikan adalah seorang mitra bisnis harus memberikan knowledge yang pasti. Jangan begini, masuk ke mulbi, duduk diam dan manis. Komisinya kecil, produk nggak unik, nggak ada produk knowledge, Bapak mau masarin nggak? Nggak mau. Tapi kalau knowledge-nya bagus, komisinya gede, sehingga mau memasarkan. Oke? Bu, satu bajunya Dian Pelangi satu setel berapa sekarang? Bahannya sama kan kali? 2,2, 1,7. Iya. Jauh lebih. Ibu sekarang jual satu setel berapa? Di 2,5. Berarti Dian Pelangi 5 kali lipat. Yes. Karena bahannya sama. Iya Bu ya? Karena dia memiliki desain khas. Nah, dia punya desain khas karena ketika warna-warnanya itu kalau dulu mah kan dicelup tapi berbagai macam warna akhirnya disebut kayak pelangi gitu kan. Nah, kenapa? Karena Dian Pelangi berhasil memberikan yang namanya ini karya saya, kalau orang pakai ini Dian Pelangi. Yes. Walaupun mereknya kecil tapi itu Dian Pelangi mahal gitu Ya, kan. betul. Nah, berarti konsep ibu perlu yang namanya unik. Kalau 2,5 Bu, nih ibu jual 2,5 nih HPP ya Bu ya, dijual 1,2, 1 juta dimasukin komisi, gitu kan? Kira-kira Pak Ses bahagia nggak menjual di komisi 1 juta? Ya bahagia banget. Hah? Bahagia. Padahal HPP ibu cuma 2,5. Terus mau dijual 10.000 udah ada untung kan? Ya. Karena ini ibu misalkan di situ adalah Queen Kiha misalkan gitu kan. Apakah di awal dia Pelangi tahu dia bakal menjadi seorang desainer yang hebat? Enggak. Akibat medsos dan dia membangun komunitas. Komunitas reseller kan. Dia seorang pesantren gitu kan. Dia kan dari pesantren kan, dia punya hobi fashion, akhirnya dia menemukan yang namanya kain yang unik gitu kan. Dan dia bangun awal di Jogja gitu kan. Nah, apa Mak? Lihat ya di grafik. Kenapa? Karena ya Fans berat. kenapa apa? Karena beliau Oke, keuntungan mitra multi ya hadiah nggak apa-apa kan, yang kedua cantik, ini cakep, yang katanya cantik gitu. Kali ini mau masuk YouTube Bang. Iya. Oke, nah pertama adalah keuntungan mitra multi gitu kan. Nah, bagaimana di sini kita tadi bahas seorang produsen atau penyuplai. Nah, penyuplai harus unik, harus kreatif, barang komisinya harus gede, biar mitra multi ini semangat. Nah, Pak Asep kan mau jadi mitra multi kan? Biayanya berapa? Nanti saya jelaskan di akhir. Pertama, selain Bapak bisa memasarkan, Bapak adalah di sini bisa memilih bukan satu produk, tapi 5 kategori bisnis atau lisensi bisnis. Contoh, umrohku, kurbanku, marketku, mancingku, kapalku. Oh, ada alhamdulillah legalku, gitu kan? Jadi 5. Di 5 ini Pak, ini bukan 5 produk lagi. Umrohku ada 10 travel, misal ada 1000 travel, alhamdulillah, berarti orang percaya ke multi. Yes. Gitu kan? Berikutnya lagi, kurbanku bukan peternaknya itu adalah Asep Wawan atau Oces gitu kan yang punya itu. Tapi ada juga yang lainnya peternaknya. Kurbanku pun banyak penyuplainya Ibu. Jadi Ibu masuk ke multi itu walaupun satu bidang bisnis, barangnya banyak, tapi cukup milih 5 aja. Gitu kan? Nah, contoh kapalku, oh ada Bang Giti jualan kapal, gitu kan? Bang Indra jualan kapal juga, jadi banyak di situ. Nah, berikutnya lagi ada lagi yang dibilang legalku. Di sana itu banyak pengacara Bapak Ibu, tapi di sana ada orang awal yang masuk. Kita lihat siapa aja orangnya ya. Nah, jadi ketika masuk menjadi mitra multi, pertama punya hak 5 lisensi platform bisnis dan untuk memasarkannya, dan Bapak memiliki kantor Pak.
Bapak bisa masuk ke kantor Mulbi, kantor pusat atau kantor cabang. Oke? Di mana kantor cabangnya, Pak? Di kota masing. Nah, ada kantor pusat dan kantor cabang. Di mana kantor cabangnya? Di mana ya? Ya, di mana maksudnya, Pak? Oke, kantor Mulbi akan ada di setiap kota yang ke depan akan didirikan oleh siapa? Oleh Mitra Mulbi, Pak. Karena yang bisa merekrut ataupun merekomendasikan menjadi cabang ataupun menjadi mitra bisnis hanya Mitra Mulbi. Kalau mitra bisnis hanya menyuplaikan barang saja. Tapi tanggung jawabnya besar. Harus apa? Harus mengedukasi. Gitu kan? Kebayang, Pak? Dapat kantor, dapat konsultasi masalah tentang hukum. Karena pembisnis itu rentan dengan permasalahan hukum. Yang kedua adalah mengikuti seminar dan pelatihan yang diadakan oleh mitra bisnis. Contoh, Win kan mau berkembang, bikin seminar Win Fashion Lamura. Boleh dong? Yes. Bikin pelatihan, bikin seminar. Mitra Mulbi termotivasi. Di sana ada edukasinya, ada pelatihannya, sama juga yang dibuat oleh Wulan, gitu kan? Nah, bagaimana cara bergabung dengan Mitra Mulbi? 500.000 murah atau mahal, Pak? Kurasa murah. Murah. Menurut aja tadi 7,5 juta satu produk. Kenapa murah, Mas? Karena satu, di sini mendapatkan 5 lisensi usaha. Ya, Bisa menjual produk yang ada di 5 platform itu. ya, Kedua, kita mendapatkan konsultasi masalah hukum Ya. gratis. ya, Mendapatkan konsultasi masalah bisnis. ya. Selanjutnya fasilitas kantor. Oke. Jadi kalau misalnya untuk presentasi, untuk tabletop nggak perlu keluar, ada fasilitas di sini kita bisa pakai. Di sini dan di kantor Di kantor cabang, karena cabang. SOP-nya harus sama. Oke, jadi ketika kita punya 500.000, kita mencari bisnis. Kira-kira ibu punya 500.000 nih, mau bisnis apa, Bu? Hah? Ya terbatas pasti ya. Terbatas ya, Bu. Tapi kalau masuk mobil punya kesempatan tidak, Bu? Kan tadi 5 lisensi itu Ya, masing-masing platformnya ada berapa gitu. iya. Ibu boleh 10 nggak? Ibu kalau ibu mau 10 boleh nggak? Buat apa? Ibu mau nggak kalau punya 10 kategori bisnis? Lisensi. Mau kan? Iya. Kalau masih mau nggak? Ketika mau tinggal nambah aja 500.000 lagi nambah 5. Jadi tidak terbatas dengan 5. Iya, saya mau dapat semuanya ya tinggal ambil paket semua 5, gitu kan? Nah, Itu sama nggak Pak per tahunnya itu? Ini semua per tahun, gitu kan? Kenapa? Biar Mulbi dapat untungnya gede, Bu. Kenapa kalau untungnya gede? Perusahaan ini bertahan dengan kuat, gitu kan? Tapi kalau nggak ada untungnya, gitu kan? Akan dikembalikan kepada mitra muda, mitra bisnis. Ketika tidak ada hasil, mau nggak daftar ulang? nggak mau. Nggak mau. Tapi saya insya Allah punya impian besar, ini akan jalan. Amin. Amin. Kenapa? Ya, karena saya menggabungkan yang dua kepentingan ini. Gitu kan? Permasalahannya Bulan terjawab nggak di sini? Yang tadi disampaikan. Permasalahannya Pak Asep terjawab nggak di sini? Terjawab. Oke. Berarti oke, silakan. Mau tahu bagaimana potensi penghasilannya? Nah, ini ngomongin duitnya, gitu kan Bapak Ibu. Nah, ini ngomongin duitnya. Nanti kamu tuh coret-coret ya, gitu kan? Karena kalau saya presentasi kayak gini, biasanya pengennya menggambar. Oke. Boleh bertanya dulu? Boleh, silakan. Untuk takutnya lupa ya Pak. Mau nggak Untuk silakan. yang mitra bisnis, untuk yang mitra bisnis itu kan tadi yang 5 juta itu ada biaya maintenance, service dan juga aktivitas mitra bisnis ya Pak ya. Ya. Untuk memberikan produk knowledge, kemudian menjelaskan produk dan produk unik. Ya. Nah, bagaimana si mitra bisnis itu untuk menjelaskan produk knowledge kan tadi gambaran Bapak itu kan lebih ke offline ya Pak ya? Ya. Seperti bagaimana
memanfaatkan fasilitas kantor pusat dan kantor cabang. Iya. Nah, bagaimana jika misalkan saya mendapatkan mitra bisnis di luar kota yang Iya. kebetulan belum Orang ada Papua, kantor. iya. Orang Papua aja. Kenapa Pak? Orang Papua aja. Ah, ya. Iya. Belum ada kantornya, Iya. kemudian belum ada tempat dia untuk ini kan. Jadi dia untuk memberikan edukasi produk knowledge dan menjelaskan produknya itu bagaimana caranya Pak? Karena mitra Mulbi kan ada di mana-mana kan Pak ya. Oh iya. Nah, sedangkan dia misalkan di Papua tadi, dia di Papua mitra bisnisnya, kemudian dia ingin menjelaskan produk knowledge-nya. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya ada konsultasi sama mentornya yang meng-closing mitra bisnis. Karena Mulbi itu nggak menyediakan itu. Nah, jadi yang disediakan Mulbi adalah pertama fasilitas dari kantor pusat. Nah, kalau nggak ada bagaimana, gitu kan? Bagaimana yang ada di sana, yang di Papua itu membangun kerajaan mitra Mulbi di sana, sampai terjadi yang adanya banyaknya mitra Mulbi dan adanya kantor cabang dan adanya mitra bisnis sebanyak mungkin. Nah, sekarang tadi saya sampaikan lagi, bagaimana caranya untuk produknya bisa dipahami oleh mitra Mulbi. Mitra Mulbi di Gaptek. Bandung misalnya. Gaptek gitu kan Bu, gaptek jangan di closing gitu kan. Kenapa? Karena itu bakal merepotkan Ibu. Bu, Jadi saya- mitra bisnisnya gaptek misalnya. iya, jangan. Kenapa? Karena udah mah gaptek nanti dia Bu upload gambar, upload video, apalagi cek rekening. Ibu mau jadi mitra, berarti dia belum cocok jadi mitra bisnis. Berarti nanti ada fasilitas juga di web untuk dia menjelaskan produk knowledge secara online juga mungkin. Ada di sana. Oke. Nah jadi pertanyaan Ibu adalah ketika ada orang yang nggak bisa offline dan online itu jangan. Kenapa? Kasihan nanti dianya masuk ke Mulbi dia nggak bisa apa-ngapain. Bahkan nanti produknya nggak dikenal oleh mitra Mulbi, gitu kan? Ketika kita pun meng-closing seorang mitra bisnis, dipastikan dia mampu untuk Zoom meeting, mampu Google Meet. Kalau bisa aktif tiap minggu misalkan buat aktivitas, dia bersedia untuk memberikan knowledge yang baik dan benar, lakukan. Berarti aktivitasnya kalau misalnya ya sekarang ini yang berjalan kan kita offline dulu lah ya Pak. Kita memanfaatkan kantor, berarti dia seperti kemarin yang trading itu dia bisa menjelaskan Datang ke secara kantor. langsung ya, secara langsung. Kemudian ini berarti kalau untuk yang di luar kota berarti dia harus paham tentang online ya Pak. Berarti dia bisa Iya. dengan cara Zoom dan memberikan edukasi secara online juga. Iya. Berarti. Oke. Karena kan itu kan nanti kan yang memasarkan kan bukan hanya di kotanya dia aja. Betul. Dan nanti saya akan jelaskan seorang yang meng-closingnya pun bakal semangat untuk mengedukasi produk tersebut, ya. Jadi jawaban buat Ibu adalah ketika masuk Mulbi dia minimal harus paham operasional di dunia internet. Biar apa? Offline online lah ya Pak. Iya, biar apa? Biar dia ketika masuk ke Mulbi nggak nyalahin Mulbi, nggak nyalahin Ibu lagi, gitu kan? Udah di closing, Bu, setelah aku kumaha gitu kan? Nah, kayaknya apa? Kita niatnya membantu, malah disalahkan sama orang yang join, gitu kan? Ya, karena nggak bisa. Oke, sampai sini ada gambaran. Iya Pak. Pertanyaan yang bagus. Yang satu lagi Pak untuk yang mitra Mulbi. Oke. Untuk yang mitra Mulbinya, mitra Mulbi kan tadi pembinaannya sama ya Pak ya? Seperti itu. Nah untuk yang kalau konsumen kan tadi kan Bapak mencontohkan Dian Pelangi Pak ya. Iya. Kalau Dian Pelangi kan ibaratnya personal branding udah jadi ya. Iya. Jadi apapun produk yang dia bagus, kemudian dia sudah punya unit Iya. produk itu gampang. Nah di Iya. Mulbi ini sendiri apa yang akan ditaikkan Pak untuk brandingnya? Apakah mau produk branding atau personal branding? Kalau produk branding kan berarti kita menaikkan branding Mulbinya, Iya. sehingga orang akan trust apapun yang dijual melalui Mulbi, orang itu udah trust. Contohnya saya misalkan seorang Dewa Eka Prayoga, apapun produk yang dia bawa, orang melihat sosok Dewa Eka Prayoga, Iya. sehingga dia orang-orang udah langsung trust. Dia mengeluarkan produk baru apapun, orang-orang udah berbondong-bondong. Iya. Kemudian kalau misalnya produk branding, contohnya sama untuk di Mulbi ini sendiri, ketika kami sebagai marketing untuk menawarkan supaya lebih mudah ke market, Pak,
Iya. Nah, apa yang akan di branding gitu? Di brandingnya Mulbinya atau karena kalau produk nggak mungkin kalau menurut saya, karena produk kan banyak Pak, kalau produk terlalu banyak kan, sehingga kalau kita sama-sama membrandingkan Mulbi, apa sih orang mau belanja di Mulbi, market konsumen kok mau belanja di Mulbi, apa kelebihan Mulbi dibandingkan yang lain? Oke, setelah saya sampaikan tadi, apa kelebihan Mulbi yang saya paparkan ke Ibu barusan? Ya, kalau dari sisi mitra bisnisnya, fasilitas-fasilitas yang tadi Pak. Oke. Kemudian dari mitra Mulbinya sendiri juga selain fasilitas dia juga mendapatkan hak usaha yang dia bisa pasarkan 5 hak usaha. Cuman mungkin dari sisi konsumen yang saya belum paham Pak. Oke, kalau saya itu adalah bukan konsumennya Bu, tapi saya akan fokus ke yang namanya mitra Mulbinya. Bagaimana mitra Mulbi bisa memilih produk yang mudah dijual dong Bu. Ketika saya mudah menjual, otomatis konsumen juga akan saya mudah diraih. Ya dong Bu. Kalau sekarang Ibu tiba-tiba kenal dengan Dian Pelangi bisa masuk, Pertamina ternyata bisa masuk ke Mulbi, Honda bisa masuk, perusahaan besar bisa masuk ke Mulbi, itu harapan besar saya Bu. Tapi alangkah indahnya kalau ada perusahaan kecil kita angkat juga di Mulbi. Kalau ditanya apa itu Mulbi, Mulbi itu sebagai wadah, gitu kan, wadah saja. Jadi yang perlu kita bangun ketika ketemu dengan konsumen bukan ngomongin Mulbi. Uwin jualan baju, saya nggak akan ngomongin Mulbi. Pak, dasnya udah kusam, saya punya jas bagus, unik, dibuat sama Selamuran, ini bagus. Oke, cocok? Cocok. Harganya segini, nanti saya kirim ke Bapak. Oke, ini gambarnya ya, ini visualnya ya. Jadi ke konsumen itu nggak ngomongin Mulbi. Kalau Ibu ngomong Mulbi adalah mau jadi mitra bisnis, mau jadi mitra Mulbi. Iya dan Oke, Ibu kebayang ya. Saya kasih contoh tujuannya apa adalah Mulbi itu mengamankan bisnis. Jangan sampai Ibu itu pembeli tahu HPP. Contoh, saya beli tahu Sumedang ini. Kalau ada di Shopee, Bu, tahu Sumedang Bapak Wildan, Ibu jualan. Nih, tahu sete, tahu ini. Nih tahu Sumedang, jadi Wildan, gitu kan? Harganya 1.000, dibeli ke Kamila teh 1.000, nyampe ke Kamila, iseng ke Shopee. Tahu Sumedang Haji Wildan harga 500 perak. Ah, mau naik dari tangan Kang Untung. Untung lagi 100%. Dan untung ya. Begitu Pak yang melakukan transaksi di nanti ketika terjadi transaksi, berarti mitra Mulbi yang melakukan transaksinya. Mitra. Nah, jadi si konsumen tidak diberi kesempatan Mitra untuk masuk. nggak bisa. Jadi Ibu tuh hanya menyampaikan sama seperti Pak Asep Rahmat memasarkan herbalnya, yang dia jelaskan herbalnya, gitu kan? Tapi kalau Ibu mau ngasih link pun juga bisa. Contoh, mau ngasih jasa pengacaranya Pak Dila, Ibu bingung menjelaskan, kasih share linknya kepada Pak Untung. Nanti Pak Untung akan membaca, tapi Pak Untung nggak akan tahu itu harga HPP-nya berapa. Oh, berarti deskripsi dari produknya Pak? Betul, produk produknya saja yang di-share ke konsumen. Yang di-share-nya. Betul. Nanti Pak Untung nanya, Pak Wildan, ini teh apa Pak Dila? Ya kalau saya mau jadi Pak Dila bisa nggak? Bisa, daftar jadi mitra bisnis. Jadi ketika ada konsumen, repeat ordernya dia menjadi mitra Mulbi atau mitra bisnis. Ya. Berarti ketika kita akan menawarkan ke konsumen itu kita hanya memberikan deskripsi yang kita dapat di web tersebut. Misalnya kita mau masarkan produk fashion siapa, berarti kita hanya mengambil deskripsinya itu yang kita kasihkan ke konsumen. Ketika sudah terjadi transaksi, dia berhubungan dengan kita dan kita yang melakukan transaksi di webnya langsung. Betul.
Nah, jadi itu gambarannya. Jadi konsumen itu nggak bisa akses untuk belanja Siap. dan nggak bisa bayar pasu, Nah, itu. kecuali nanti dia tahu rumahnya Bu Wulan, tetangga saya ini mah Bu Wulan. Nah itu beda cerita lagi. Itu beda gitu kan. cerita ya. Tapi yang intinya konsumen tidak bisa langsung menyentuh Nggak bisa untuk langsung pembelian langsung ke pembelian. Mulbi ya. Nah, karena Oke. Mulbi itu mengamankan komisi yang membantu pemasaran. Oke. Oke.